Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Rawahu al-Muslim. Wallahu a'lam bimuradi maksudi. Tabarukan kita baca Fatihah dulu ya, sebagai bentuk tawakal pada Allah. Kita kirimkan pahalanya untuk para muwakif ya, para muhsinin, donatur, dari mulai dulu sampai siapapun yang telah berdonasi untuk makmur perkembangan dari masjid yang kita cintai, Masjid Ar-Rahman. Ar-Rahman ya? Ya. Allahumma inna natawassaluka ya Allah bi tilawatil Quran wa ta'lim wa talabul ilm wa ta'allum wa jami' amali min a'malis salihat an taqdiya hajatina wa taqbala dzunubana wa dzunuba abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa qarabatina wa musaharatina wa jami'il muslimin wal muslimat, khususan wa jami' min abaina wa ikhwanina wa masyayikhina wa talamidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bagaimana kabarnya Bapak dan Saudara sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Yel semangatnya ayo mulai dipimpin. Jawa kita santai Pak. dari mana? Ya Ustaz. Harus bagaimana? Semangat mari, semangat aktif, mobil prestasi. Yes, yes, yes. Nah itu ya, tinggal dibuat nanti ya Masjid Jami apa ini Pak Rudi? Ar-Rahman. Tugas Pak Rudi nanti untuk membuatnya ini. Baik, sesi pertama jalan pintas menuju surga. Itu kira-kira lah. Banyak jalan untuk mencari kebaikan, termasuk untuk memperoleh keridhaan Allah. Ya. Salah satu bukti sayang Allah, tatkala Allah meridhoi hambanya, insya Allah hambanya akan ditempatkan di sisinya. Dengan berbagai bentuk kenikmatan, dialah Darul Jannah, negeri kesejahteraan. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam negeri kesejahteraan. Amin. Tentu banyak orang bertanya, bagaimana cara pintas, jalan singkat, jalan TOL, jalan apa? TOL, tol, untuk mempermudah. Tapi ini betul-betul tol ya, bukan tol yang di kita. Karena di kita tol dengan arteri kadang-kadang bisa sama ya waktu sampainya. Karena apa Pak? Macetnya ya. Kecuali kemarin ada manfaatnya untuk para pengendara roda 2 ya, karena ada banjir yang luar biasa di Jakarta, di jalan mana saya nggak tahu, tiba-tiba masuk tuh Pak Rudi itu. Pengendara roda 2 masuk ke mana? Ke tol, dan itu dikawal oleh patwal di depannya ya. Mudah-mudahan nanti ke depan semua jalan tol ada akses pengendara roda 2. Amin. Ya, ini untuk keadilan. Cuma mudah-mudahan ke depannya
siapapun presiden yang terpilih bisa gratis tol di Indonesia. Amin ya robbal alamin. Bisa nggak Pak gratis Pak? Gimana caranya nih Pak? Pak Kadi gimana caranya? Caranya adalah korupsi. Apa katanya? Korupsi. Nol korupsinya. Insya Allah. Ya. Entah keburu kita mengalaminya atau justru kita keburu tiada. Wallahu a'lam. Bapak dan saudara sekalian, para santri khususnya, alhamdulillah, jangan ngantuk walaupun tadi malam kalian sampai tengah malam karena mengikuti kegiatan di masyarakat. Bapak-bapak, ada Isra Mi'raj. Ya. Jadi ma'had kita hidup dan berada di lingkungan masyarakat, kita harus ambil bagian untuk meramaikan kegiatan masyarakat. Ya, sampai tengah malam. Terus makan ya? Emang kenapa bisa makan? Dapat apa? Berkat. Ya, dapat berkat terus makan. Udah makan, tidur. Makanya jangan ngantuk. Yang ngantuk izin untuk wudhu terlebih dahulu. Pak RT gimana kabarnya? Penasehat RT ini kayaknya ada nih Pak siapa nih? Pak Syukur. Gimana kabarnya Pak Syukur? Allahu Akbar. Selalu hadir ya pada setiap taklim. Ya, mudah-mudahan bersyukur panjang umur dalam kebaikan. Ya, ini penasehat RT kita. RT-nya siapa Pak Syukur? Pak Joko. Ada Pak Joko ya? Oh iya, pasti dia lagi dipanggil oleh Prabowo insya Allah. Biasanya kalau pejabat gitu kan pasti ada kebutuhan. Mudah-mudahan ya, keperluan beliau dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jalan pintas menuju apa? Surga. Allahu Akbar. Insya Allah ada 2 hadis dengan periode sesi waktu yang tidak terlalu lama. Ya, kita akan baca, kita akan dalami, kita akan ambil faidah. Ya. Silakan dibacakan oleh salah seorang santri yang mau baca. Mungkin Jaki kali, suaranya kan gede. Jak, padahal. Suaranya kurang gede Jaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin." Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Baik, ada yang berkenan untuk baca terjemah biar keras? Ayo silakan, jangan saling itu. Ini siapa Khairul? Nah, Khairul baca terjemahnya Khairul. Biar keras. Artinya, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan atas orang kesulitan, barang siapa memudahkan urusan atas orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah sentiasa menolong hamba selama hamba tersebut sentiasa menolong saudaranya.
Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya. Rawahu Muslim nomor 2699 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, jazakallahu khair. Ya, Bapak dan sekalian, ini salah satu hadis yang akan kita sama-sama ambil faidahnya. Mudah-mudahan ya kita senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam salah satu hadisnya, hadis ini riwayat Al-Imam Muslim nomor 2699 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata beliau begini, "Man naffasa." Siapa saja yang melapangkan an mu'minin kurbah min kurabid dunya. Melapangkan kesulitan, melapangkan kesusahan, melapangkan kegalauan dari seseorang mukmin dalam kegalauan urusan dunia, maka naffasallah, niscaya Allah lapangkan anhu darinya kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Di dalam gramatika bahasa Arab ada yang disebut dengan al-jumlah al-mufidah. Boleh saya berdiri, Pak? Boleh saya berdiri, boleh. Baru kayaknya nih, spidolnya Pak Rudi. Tanggal 28, ya, Rajab ya. 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Januari 2026. Al-jumlah al-mufidah. Mufidah. Di dalam redaksi gramatika bahasa Arab ada yang disebut al-jumlah al-mufidah. Jumlah al-mufidah itu jumlah yang memberikan faedah. Jumlah yang sempurna. Yang disebut dengan al-jumlah al-mufidah, jumlah yang memberikan faedah, jumlah yang sempurna adalah jika fi'il ada fa'il. Jika apa, Pak? Fi'il ada fa'il. Fi'il itu pekerjaan. Fa'il itu orang yang mengerjakan. Contoh, ja'a, ini biasa kalau dalam kalangan santri, nama Zaidun itu nama yang paling populer. Pak Firman, nama Zaidun itu nama yang paling populer. Zaidun, Amr, Bakar, nama populer itu. Ya, Ja'a Zaidun. Ja'a itu fi'il, Zaidun itu fa'il. Ja'a telah datang, siapa yang telah datang? Zaidun si Zaid. Ini pekerjaannya, ini pelakunya. Ini sempurna ini. Tapi kalau cuma ada kata ja'a saja, telah datang,
Sempurna belum, Pak? Belum. Siapa yang datang? Begitu Pak Kadi. Ya. Oh, Jaidun, si Jaid sempurna sudah. Ja'a Kadi, telah datang siapa? Pak Kadi. Tapi kalau cuma Ja'a telah datang, siapa yang datang? Enggak tahu. Oh, berarti belum sempurna. Maka disempurnakanlah dengan fa'il. Satu tuh. Satu. Dua, mubtada plus khobar. Mubtada plus khobar. Jadi jika ada mubtada dan khobarnya. Mubtada plus khobar. Mubtada itu adalah kayak semacam bahasa kitanya subjek plus predikat, begitulah kalau bahasa Indonesia. Apa subjek plus predikat. Jadi contoh misalnya al-masjidu, masjid itu, udah sampai situ doang. Ini mubtada ini. Kalimat di awal, setiap kalimat di awal yang bukan fiil dan huruf itu isim. Jika dia sudah menunjukkan kalimat itu isim, maka jika di awal disebut mubtada, kalimat yang di awal. Dia butuh khobar, berita. Al-masjidu, masjid itu. Ngerti belum, Pak? Belum kan? Apaan masjid itu? Kabirun, baru tuh. Apa kabirun? Besar. Nah, ini khobar. Ini masjid mubtada. Ini khobar, masjidun khobarnya. Jadi sempurna tuh. Ar-rajulu, laki-laki itu apa? Qawiyun, super, kuat, gagah. Ah, berarti sempurna. Tapi kalau cuma ar-rajulu, laki-laki itu, dia masih mubtada, belum sempurna. Terakhir, nah ini yang kita akan bahas. Ada syarat, ada apa, Pak? Syarat mesti ada jawab. Syarat jawab. Contohnya apa, Pak? Man nap, dari hadis man nap pasa, betul? An mu'minin kurbatan min kurobid dunya. Apa jawabannya, Pak? Napasallahu ya? Nah ini, Pak. Jadi kalimat man napasa yang pertama itu disebutnya kalimat syarat. Kalimat napasallah yang kedua disebutnya jawaban. Jadi kan kalau bahasa kitanya kan begini. Kalau diterjemahkan, man napasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya, siapa saja yang melapangkan urusan kesulitan seseorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, titik sampai itu doang. Bukan koma tapi titik dia. Ngerti belum, Pak? Belum. Itu baru syarat. Siapa saja yang masuk masjid Ar-Rahman sebelum subuh. Udah sampai situ, udah berhenti dia. Belum ada kalimat lanjutan. Paham gak, Pak? Belum, tapi kalau siapa saja yang sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahman, maka pulangnya akan diberikan amplop. Nah, baru tuh bahasa maka pulangnya akan dikasih amplop itu sebagai apa? Jawaban yang menyempurnakan kalimat syarat. Sama seperti itulah gramatika bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya. Jadi begini, Pak. Ini hadis kita ambil faedah satu-satu karena penting banget ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat concern terhadap hamba-hambanya yang memiliki jiwa simpati, empati, apalagi dibuktikan dengan donasi. Saya ulang ya. Errol, diam dulu. Allah Subhanahu wa taala sangat concern, sangat memperhatikan perilaku hamba-hambanya yang peduli terhadap
sesama. Luar biasa Pak ini. Sampai saya membaca sebuah hadis, kata Rasul, aku mengantar saudaraku memenuhi kebutuhanku. Diulang. Aku mengantar saudaraku untuk memenuhi kebutuhan saudaraku lebih aku sukai daripada aku melaksanakan i'tikaf di masjidku sendiri. Begitu. Paham nggak maksudnya Pak? I'tikaf di Masjid Nabawi bagus nggak Pak? Hebat nggak Pak? Tapi Rasul jika ada satu waktu untuk i'tikaf di waktu itu, tapi di waktu itu juga ada saudaranya, ada temennya, ada koleganya, ada soulmate-nya ingin diantar memenuhi kebutuhannya. Rasul lebih pilih mengantar saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya. Paham maksudnya? Masya Allah. Apalagi kalau bicara tentang kegiatan haji dan umroh, yang itu adalah kita bersama pasangan istri kita. Maka ketika istri kita punya kebutuhan, ya, maka kita nganter. Itu lebih disukai oleh Rasulullah dibanding i'tikaf sekalipun di masjid beliau. Ya. Terus ada lagi hadis begini Pak. Hadis kursi ini. Mengapa engkau tidak memberi aku makan? Al-abdu, seseorang di hadis kursi itu diceritakan bertanya, bagaimana aku akan memberikan engkau makan ya Rabb, wahai Tuhan, sementara engkau tidak butuh makanan. Betul nggak Pak? Allah butuh makanan nggak? Enggak dong. Tapi di dalam hadis kursi itu disebutkan, mengapa engkau tidak memberikan makan kepadaku? Seorang hamba bertanya, ya Rabb, bagaimana aku akan beri makan kepada engkau, sementara engkau tidak memerlukan makanan? Apa kata Rabb, kata Tuhan? Bukankah ketika engkau datang menghampiri seseorang yang kelaparan kemudian dikasih makan oleh engkau, aku hadir di situ? Ngerti nggak maksudnya Pak? Itulah dahsyatnya pekerjaan apa Pak itu yang begitu? Sosial. Ya. Betul nggak Pak? Sosial. Jadi hidup bersosial, peduli kepada kebutuhan sesama, bahkan sampai dia berani melapangkan kesulitan saudaranya, itu Allah sudah siapkan. Nanti di hari akhir, di hari pembalasan, ketika orang yang tadi sempat melapangkan kesulitan saudaranya di dunia, Allah sudah siapkan kelapangan, berbagai kelapangan dari penderitaan kesulitan di hari akhir atau hari kiamat. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk kita, kepada kita, untuk siap-siap memberikan kelapangan bagi saudara kita. Tuh, begitu Pak tuh. Ya. Ini ajaran sosialisme, paham sosialisme yang sekaligus merupakan anjuran bagi kita sebagai orang beriman. Waman yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang melapangkan, yang memudahkan dari urusan seseorang di dunia, misalnya ini dikasih contoh saja dalam masalah hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah mudahkan apa-apa yang menjadi beban nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal alamin. Jadi kita semua ingin diberikan kelapangan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekayaan yang cukup, Pak. Dengan kekayaan yang cukup itu kita siap-siap untuk menolong, meringankan kita dari berbagai penderitaan, dari urusan-urusan masalah ekonominya. Itu maksud kita begitu. Ya, karena ketika seseorang melapangkan, apalagi sampai membantu menyelesaikan urusan saudaranya dari seorang mukmin, contoh dalam urusan hutang, maka Allah sudah siapkan, Allah akan berikan
solusi dari problematika yang menimpanya di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Bahkan begini Pak, makanya saya doakan semua kita, termasuk saya, para santri, khususnya bapak-bapak yang hadir khususnya, termasuk yang mendengarkan, Allah kasih kecukupan harta buat kita Pak. Amin. Ya betul Pak. Karena kalau kita banyak harta, cukup harta apalagi berlebih, ini kan kemungkinan untuk beramal melalui harta kan banyak, betul nggak Pak? Tapi kalau kitanya boro-boro gitu Pak Kadi ya, untuk nolongin saudara kita kecekek gitu ya, bisa nolong pakai harta? Nggak bisa. Makanya mudah-mudahan Allah berikan kekayaan yang cukup buat kita semuanya. Ya, ada orang datang pada kita, Pak, tolongin apa? Kenapa Dek? Ini saya punya hutang ke rentenir, ke bangke. Tahu bangke Pak? Berapa? Nggak banyak, cuma 10 juta. Karena kita berduit, karena apa Pak? Berduit. Apalagi kita ingat akan hadis ini, nggak usah susah-susah. Siap. Kalau kita ingin betul-betul menolong berdasarkan hadis ini dan ingin full pahalanya, karena kalau kita pinjamkan khawatir jadi pikiran untuk mencari pengembaliannya, maka tidak mengapa, bahkan bagus kita sedekahkan. Ini 10 juta. Tapi ingat, semua harus diselesaikan hutangmu. Ya. Jadi nggak perlu lagi dipinjamkan. Tapi kalau kita juga ada sih, tetapi kita juga perlu dengan uang itu, bolehlah kita meminjamkan. Ya, boleh apa Pak? Bahkan dianjurkan. Tadi kan pertama kan kita kasih tuh, udah ini uang 10 juta buat beresin bangke, begitu ya. Tapi ingat, jangan terjerat lagi urusan bangke ya, kita pesankan begitu. Ya, karena nggak sedikit Pak, di kampung saya dulu itu gara-gara bangke ya, banyak orang yang menggadaikan hartanya. Nauzubillahimin. Bahkan kita dengar ada sebagian orang yang tidak punya gara-gara kemudian disita atau apalah namanya. Ya. Tuh. Ketika kita pinjamkan, kemudian waktunya jatuh tempo sudah harus dibayar, tapi nggak ada, dengan ikhlas kita mengatakan, saya kasih tempo lagi seberapapun kau inginkan. Seiring dengan itu, maka sedekah terus mengalir. Padahal kita nggak bebasin Pak. Cuma memberikan tempo saja Pak Kadi. Contoh, saya punya utang ke Pak Kadi nggak gede, cuma 100 juta. Saya janji ke Pak Kadi 1 tahun Pak Kadi, tahun 2026, nanti tanggal misalnya berapa ini? Tanggal berapa ini? 17, tanggal 16-nya itu saya janji mau lunasin. Tiba-tiba saya telepon Pak Kadi, mohon maaf, ternyata meleset bisnis saya, gitu kira-kira Pak Kadi ya. Kata Pak Kadi, oh nggak apa-apa Ustaz, saya kasih tempo lagi. Nah, ketika Pak Kadi bilang kasih tempo kepada saya, tapi saya serius ingin melunasinya, Pak Kadi bilang, saya kasih tempo Ustaz. Kira-kira berapa? Insya Allah Pak Kadi 3 bulan yang akan datang. 3 bulan itulah Pak Kadi mendapatkan pahala sedekah dari memberikan tempo. Ngerti nggak Pak Kadi? Jadi kan 3 bulan tuh, tadi ngasih tempo lagi. Harusnya kan sudah dibayar kemarin kan sama saya kan. Tapi karena saya ada masalah, ada urusan, atau ada musibah, atau apalah, sehingga saya bilang, Pak Kadi mohon maaf, ya meleset Pak Kadi, ya nanti tempo lagi. Kata Pak Kadi, berapa bulan? Kata saya, insya Allah 3 bulan Pak Kadi. Kata Pak Kadi, oke, maka ketika itu diberikan tempo, maka Pak Kadi telah bersedekah yang pahalanya mengalir untuk Pak Kadi. Amin ya robbal alamin. Yang mudah-mudahan tidak terjadi Pak Kadi. Berat juga 100 juta. Ini contoh. Terus yang ketiga, waman sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutupi aib seseorang muslim, maka pasti Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Jadi sebagai kewajiban kita sama muslim, jika ada seorang saudara kita muslim melakukan terjerumus kepada kemaksiatan karena hawa nafsunya, karena syahwatnya, karena dunianya, tapi bukan merupakan sesuatu hal profesi gitu ya. Ini mah betul-betul disebutnya apa sih, emergensi atau apa disebutnya kalau terjadi suatu hal itu.
Apa Pak Rudi itu? Disebutnya apa tuh? Kalau bukan darurat Pak. Jadi post up major apa itu? Jadi melakukan yang di luar kehendak gitu ya. Kira-kira entah apa gitu, karena apa gitu. Tiba-tiba ya tersebar isu itu. Nah, kita tahu bahwa orang itu bukan pelaku yang menjadikan kebiasaan ya. Maka dianjurkan untuk menutup aibnya. Kalau mau ngasih nasihat langsung saja temui, kasih nasihat, kasih pandangan. Paham ya Pak ya? Berbeda kalau si orang itu memang udah ahli maksiat. Iya, ahli maksiat. Udah dikasih nasihat sama keluarganya, nggak mempan. Sama tokoh-tokoh di lingkungan yang nggak mempan. Sudah diingatkan nggak mempan. Tapi kekeh memang tukang ngebohong misalkan. Maka hati-hati. Kita bisa bilang kepada para santri kalau dia kiai, kita bisa bilang kepada jamaah kalau dia pengurus, mohon hati-hati dengan si fulan. Karena dia ahli pembohong. Begitu. Hasil pemilu juga dibohongi. Hati-hati tuh. Jangan sampai dia bergaul dengan si fulan. Itu contoh. Itu boleh Pak kalau begitu Pak. Jadi itu bukan disebutnya menyembar aib, tapi mewaspadai perilaku jeleknya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seseorang selama seseorang itu menolong hambanya. Jadi ini diksi yang ringkas tetapi padat. Jadi gini, rumusnya gini Pak. Hadis ini jadi seakan-akan merangkum hadis sebelumnya. Apa kata Rasul? Allah akan senantiasa menolong seseorang selama seseorang itu menolong orang lain. Maksudnya paham kan Pak ya? Jadi kalau kita ikhlas, emang ikhlas itu berat Pak ya. Kalau kita ikhlas nolongin, menghilangkan kesulitan saudara kita itu belum tentu yang satu nasab aja Pak. Tapi sepanjang dia orang muslim, itu saudara kita. Yang satu akidah. Sepanjang Tuhannya siapa? Allah, Rasulnya siapa? Muhammad SAW. Kiblatnya mana? Ka'bah. Sholat Isanya berapa rakaat? 4 rakaat. Dan lain sebagainya gitu ya. Puasanya di bulan apa? Ramadan dari subuh sampai kapan? Maghrib. Itu saudara kita, bukan hanya yang satu nasab, satu keturunan, ya Pak ya, tapi satu akidah, itu mukmin. Maka kata Allah melalui lisan Rasulnya, seseorang akan selalu ada pada pertolongan Allah selama seseorang itu peduli menolong saudaranya. Masya Allah. Jadi seperti itu Pak. Ya. Waman salaka. Nah ini baru sampai kepada maksud daripada taklim ini. Waman salaka, siapa saja yang meniti tariqan, jalan ya. Yaltamisu fihi ilma. Kalimatnya itu salaka Pak. Salaka itu meniti, biasanya suka diusahakan. Meniti berarti jalan satu langkah demi satu langkah. Bahkan kalau kita berkaca kepada waktu kita kecil, di mana listrik belum apa Pak? Belum ada. Kita kalau mau ngaji harus bawa apa Pak Rudi? Obor. Apalagi kadang-kadang kalau ke rumah kiai, ke rumah ajengan, itu rumahnya agak jauh, harus melewati kali yang kita nyebrang pakai apa? Jembatan cukang ya, yang cukang atau jembatan itu cuma 2-3 apa Pak? Bambu, terus ada pegangannya, itu salaka Pak. Meniti. Masya Allah, itu berat itu. Makanya ada bahasa Sunda, Pak Rudi, seseleket. Seseleketnya dari salaka. Tahu seseleket? Seseledet. Menyusuri jalan dengan berbagai rintangan, itulah seseleket namanya. Ya. Kan kalau dulu, ini kan kita orang-orang dulu Pak ya. Rata-rata ya, kecuali para santri ini generasi Z.
Kita kan generasi X kita mah. Yang udah sekian. Itu ngalamin itu yang begitu. Betul, Pak? Masya Allah, itu luar biasa. Kita kapan itu akan mengalami gitu lagi? Ingin juga itu mengenang, ya, mengalami masa-masa silam. Ya. Itu terasa banget itu. Ya. Perjuangan kita. Kalau kita kehujanan nggak bisa bawa payung karena belum ada apa, Pak? Belum ada produksi payung. Baru ada produksi apa, Pak? Daun pisang. Yang itu kadang-kadang kita ngambil, kadang-kadang lupa kita minta ridhonya sama pohon pisang. Ya, main apa, Pak? Main potong aja kita pakai. Mudah-mudahan yang kepotong daun pisangnya Allah ridhoin kita. Gitu. Itu salaka tuh namanya tuh, ya. Ya kalau sekarang konteksnya bagaimana, Ustaz? Ya konteksnya paling tidak sepanjang bapak-bapak dan saudara itu masih diberikan kemampuan melangkahkan kaki, jika dibolehkan saya memberikan anjuran, lebih baik jalan kaki saja, Pak. Daripada pakai apa? Kendaraan. Cuma kalau saya jalan kaki dari tempat saya, itu saya butuh waktu hampir 40 menit, Pak, ternyata. Saya pernah jalan, ya, jalan santai sih memang. Kalau jalannya agak ngebut mungkin 30 menit sampai. Lama juga ternyata, Pak. Dan itu letih juga, ya, letih juga. Saya coba pernah itu jalan kaki. Kalau santri barusan saya taruh di situ, di dekat apa itu? Pasar Sukaraden, ya. Nah, baru satu lagi saya ambil. Ini kan 2 trip nih, Pak. Iya. Makanya doakan biar pondok punya inventaris mobil. Ya, biar nanti enggak 2 trip. Ya. Tapi nanti kalau ada jamaah yang mau memudahkan urusan santri, boleh nanti diantar, ya. Boleh, biar saya enggak 2 trip itu maksudnya. Ya. Jadi kata Rasul, siapa saja yang meniti jalan untuk mencari ilmu, yaltamisu fihi ilma, ya. Ini tentu bahasa iltimas. Iltamasa yaltamisu itu berusaha keras memperoleh ilmu dengan berbagai perjuangan. Baik perjuangan hatinya ikhlas, baik perjuangan dana bila perlu ia keluarkan, termasuk itu, baik perjuangan seperti tadi, ya, media-medianya dia udah siapkan. Kalau hujan berarti udah gua siapin payung. Kalau apa berarti harus bagaimana? Nah itu iltimas namanya. Jadi persiapkan, ya. Jadi nggak begini, ya hujan, jadi gagal gara-gara hujan. Jadi apa, Pak? Gagal ke majelis taklimnya. Nggak begitu itu. Itu bukan iltimas itu. Jadi iltimas itu beda dengan kalimat yang lain, ya. Karena mencari, memperoleh itu banyak, ya, dalam redaksi bahasa Arab. Salah satunya iltamasa yaltamisu, yaitu memperoleh dengan perjuangan. Memperoleh apa? Ilmu. Maka Allah siapkan sahalallahu lahu bi thariqil jannah. Jawaban Allah begini, siapa saja yang mencari ilmu dengan sekuat tenaga, disiapkan semuanya, ikhtiarnya dimaksimalkan, pasti kata Allah, sahalallahu lahu bitoriqon. Aku kata Allah, mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tiadalah seseorang kaum, tiadalah satu kaum. Seperti kita ini kaum nih disebutnya. Ya. Artinya kumpulan orang lebih dari satu. Itu namanya kaum, ya, kelompok. Siapa saja, tidak ada satu kelompok, satu jamaah, ya, yang berkumpul fi baitin, di rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Berarti di mana, Pak? Di masjid. Yatsluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarusunahu, dan mereka menggali, ya, faidah dari apa yang mereka bacanya. Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan 4 hal. Tiadalah satu kaum berkumpul di masjid mempelajari kitab Allah, termasuk hadis-hadis Rasulullah, kaul-kaul ulama,
intinya ngaji lah begitu, ya, terutama Al-Qur'an digali, ya, ilmu tafsirnya dipelajari, digali faedahnya, diambil manfaatnya, kecuali kata Allah, turunkan kata Rasul 4 kepada mereka. Pertama, Allah turunkan as-sakinah. Apa Pak yang turunkan Pak? As-sakinah itu ketentraman, kenyamanan, kelapangan hati. Meskipun banyak utang, kalau udah lagi ngaji, mesti apa? Sakinah, adem. Mendengarkan penjelasan ustadz, atau mu'alim, murabi, muadib, ajengan, kiai, kita dengerin. Adem. Utang numpuk. Tapi nggak galau, karena dia punya Allah. Ini lagi ngedengarkan masalah-masalah yang berkenaan dengan agama. Dia dengarkan, itu as-sakinah namanya. Ya. Bukan nggak dipikirin, tapi dia berusaha untuk membayar hutang sesuai dengan jatuh temponya, tapi kemudian dia tawakal kepada Allah. Ya. Jadi kerja keras, tapi doa tuntas. Yang kedua, bukan as-sakinah saja yang Allah sudah siapkan turunkan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayangnya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kasih sayang pada kita. Kata Allah nih, jamaah ada berapa hari ini, tanggal sekian. Ya, Allah sudah catatkan melalui malaikat-malaikat yang mereka kemudian akan melaporkan kepada Allah, padahal Allah yang Maha tahu, tapi memang seperti itulah keadaannya. Maka kemudian Allah siapkan kasih sayangnya. Yang ketiga, malaikat, makhluk-makhluk yang mulia, mereka pun meliputinya dengan berbagai permohonan kepada Allah. Kata malaikat, ya Allah, ya Rabb, ampuni si Fulan, jamaah Masjid Ar-Rahman. Amin. Ampuni si Fulan, nggak apa-apa walaupun dia tidur ngajinya, yang penting dia ngaji. Begitu Pak, masih untung, ya, masih untung tidur di tempat apa Pak? Pengajian, daripada tidur di mana? Di tempat kemaksiatan. Ya. Kemudian wa zakarallahu fiman indah. Nah ini Allah elu-elukan. Tahu elu-elukan apa sih? Hah? Pak Edi, elu-elukan itu apa sih? Disebut-sebut. Disebut-sebut. Kata Allah, tuh malaikat, gue punya hamba rajin banget. Padahal usaha, udah untuk mulu, tapi rajin ngajinya. Kata siapa tuh? Di depan siapa? Malaikat. Ya, itu begitu Pak. Tuh kata Allah. Ingat tuh, lihat tuh hamba gua tuh, kata Allah tuh. Ya. Kata malaikat teh, ya Rob, emang rajin, tapi dia kok nunduk terus ngajinya. Mungkin khusyuk kali ya. Ya. Itulah keutamaan kita hadir di majlis taklim, di majlis ilmu. Ya, sampai demikian, Pak. Berapa yang Allah turunkan kepada kita? 4. 1, as-sakinah. Kasih Yang kedua, ar-rahmah, kasih sayang. Yang ketiga, diliputi oleh malah. Yang keempat, dielu-elukan, disebut-sebut di hadapan malaikat. Oleh siapa disebut-sebut? Allah. Coba. Ini Pak. Siapa yang enggak girang, siapa yang enggak bangga, disebut-sebut sama siapa? Allah. Ini kita jangankan nama Allah, Pak, disebut-sebut, Pak. Maaf ya. Kita disebut-sebut oleh apa? Prabowo. Ya, misalnya nih dalam sidang kabinetnya atau dalam apa? Kata Prabowo, gua demen ini sama Menteri Keuangan sekarang. Misalnya begitu. Ya, hebat nih sama Jaksa Agung. Misalnya begitu. Udah berapa ratus triliun itu, gitu kan? Uang koruptor kembali. Misalnya, kira-kira Jaksa Agung sama Menteri Keuangan ini enggak, Bu? Bangga nggak Pak? GR nggak Pak? Jelas Pak. Ini baru siapa? Prabowo. Apalagi? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mewujudkan asa dan cita-cita kita. Amin. Jam berapa Pak Rudi? Masih berapa menit lagi ke waktu? 8 menit ke waktu suruk.
Wah, kayaknya nggak tuntas. Izin kita cukupkan untuk sesi pertama. Mohon izin kepada Bapak dan saudara sekalian, berikan kesempatan kepada para santri untuk merangkum kegiatan taklim beberapa kali pertemuan, ya, dari ilmu faraid. Mereka butuh medan, mereka butuh media, ya. Saya panggil penampilan dari santri Ihyaus Sholihin. Kepada mereka disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. نحن من طلاب معهد إحياء الصالحين معهد تحفيظ القرآن واللغة العربية والعلوم الشرعية وعلم المواريث. اسمي زكي أنا من سكابumi. Ismi Sami ana min Bogor Cijeruk. Ismi Ahmad Arkan Syazali ana min Bogor Cibinong. Ismi Fauzan ana min Jakarta. Ismi Fadil min Kuningan. Ismi Khairul ana min Papua Barat Daya Sorong. Ismi Fauzi ana min Jakarta. Ismi Al min Bogor. Udah tampil. Ma huwa ilmu waris al-mawaris lughatan jam'u mirasin fasilahan huwa ilmun Biar keluar. Makasih Pak Haji. wa man la yarisu wa miqdaru kulli wahid. Kam al-warisun khamsata asyar. Berapa ahli waris laki-laki? Ahli waris laki-laki ada 15. Yang pertama zauj, ibnu ibnin, akhun syakik, akhun liab. Ibnu akhin syakik, ibnu akhin liab. Abun jaddun, amun syakik, amun liab, ibnu amin syakik, ibnu amin liab. Akhun lium mu'tiq. Kam alwarisatu asyarah. Ada berapa ahli waris perempuan? Ahli waris perempuan ada 10, yaitu zaujah, bintu ibnin, ummun, jaddatu minal ab, jaddatu minal ukhtun syaqiqah, ukhtun liab, ukhtun lium, mu'tiqah. Saya akan menjelaskan tentang asobah. Asobah adalah semua ahli waris laki-laki kecuali zauj dan akhun au ukhtun lium. Ibnu ibnin, abun, jaddun, akhun syakik, akhun liab, ibnu akhin syakik, ibnu akhin liab, amun syakik, amun liab, ibnu amin syakik, ibnu amin liab, mu'tiq. Saya akan menjelaskan bagian zauj dan zaujah atau suami dan istri. Bagian suami mendapatkan 2 bagian, 1/2 dan 1/4. 1/2 didapatkan suami jika si mayit tidak memiliki keturunan. Jika si mayit memiliki keturunan, maka bagian suami berkurang menjadi 1/4. Bagian istri mendapatkan 2 bagian, 1/4 atau 1/8. 1/4 didapatkan istri jika mayit tidak memiliki keturunan. Jika mayit memiliki keturunan, maka bagian istri berkurang menjadi 1/8. Saya akan menjelaskan bagian bintun atau anak perempuan. Dia mendapatkan 3 bagian, 2/3, 1/2, dan asobah bil ghair. Bintun mendapatkan bagian 2/3 jika bintun lebih dari seorang. Jika hanya seorang, maka bagiannya 1/2. Perolehan 2/3 dan 1/2 itu didapat jika tidak ada ibnun atau anak laki-laki. Jika ada anak laki-laki, maka bagiannya berubah dari bagian pasti menjadi asobah bil ghair. Saya akan menjelaskan bagian bintu ibnin alias cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintu ibnin mendapatkan 4 bagian, yaitu 2/3, 1/2, aswa bil ghair, dan 1/6. Bintu ibnin mendapatkan bagian 2/3 jika lebih dari 1 orang. Jika bintu ibnin hanya 1 orang,
bintu ibnin mendapatkan bagian 1/2. Perolehan 2/3 dan 1/2 didapatkan dengan syarat tidak ada ibnu ibnin dan ibnun. Jika ada ibnu ibnin, bagian bintun berubah dari bagian pasti menjadi asabah bil ghair. Jika ada ibnun, bintu ibnin otomatis termahjub atau terhalang. Bintu ibnin mendapatkan bagian 1/6 dengan syarat tidak ada ibnu ibnin dan ibnun, tetapi ada satu bintun. Saya akan menjelaskan bagian ukhtun syakikoh atau saudari sekandung. Ukhtun syakikoh mendapatkan 4 bagian. Yang pertama 2/3, yang kedua 1/2, yang ketiga asabah bil ghair, yang keempat asabah mal ghair. Ukhtun syakikoh mendapat bagian 2/3 dengan syarat lebih dari 1 orang. Jika hanya 1 orang, maka bagiannya berubah menjadi 1/2. Perolehan 2/3 dan 1/2 dengan syarat tidak adanya akhun syakik, ibnu ibnin, ibnun, abun. Jika ada akhun syakik, bagian pastinya berubah menjadi asabah bil ghair. Asabah mal ghair didapat dengan syarat tidak ada akhun syakik, ibnu ibnin, ibnun, abun, dan hanya ada keturunan ahli waris perempuan. Saya akan menjelaskan bagian ukhtun abin alias saudara perempuan seayah. Ukhtun abin mempunyai 5 bagian, yaitu 2/3, 1/2 asabah bil ghair, 1/6 dan asabah mal ghair. Ukhtun abin mendapatkan bagian 2/3 jika ukhtun abin lebih dari 1 orang. Jika ukhtun abin hanya 1 orang, maka bagiannya berubah menjadi 1/2. Perolehan 2/3 dan 1/2 didapat jika tidak adanya akhun li abin, akhun syakik, ibnu ibnin, ibnun, dan abun. Jika ada akhun li ab, maka bagian pastinya berubah menjadi asabah bil ghair. Bagian 1/6 didapat dengan syarat ukhtun li abin ukhtun syakikoh mendapatkan bagian 1/2. Bagian asabah mal ghair didapatkan dengan syarat tidak adanya akhun li abin, akhun syakik, ibnu ibnin, ibnun, abun, dan si mayit hanya memiliki keturunan perempuan saja. Saya akan menjelaskan bagian ummun atau ibu. Ummun mendapatkan 2 bagian. Yang pertama 1/3, yang kedua 1/6. Bagian 1/3 didapat dengan syarat bahwa si mayit tidak memiliki keturunan sama sekali. Jika si mayit memiliki keturunan atau beberapa saudara, maka bagiannya berubah menjadi 1/6. Saya akan menjelaskan bagian abun alias ayah. Abun mendapatkan 3 bagian, yaitu 1/6, 1/6 plus sisa, dan asabah bin nafsi. Abun mendapatkan bagian 1/6 jika si mayit memiliki keturunan laki-laki maupun perempuan. Abun mendapatkan bagian 1/6 plus sisa jika si mayit hanya memiliki keturunan perempuan saja. Abun mendapatkan bagian asabah bin nafsi jika si mayit tidak memiliki keturunan sama sekali. Saya akan menjelaskan bagian akhun au ukhtun li alias saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu. Mereka mendapatkan 2 bagian, 1/3 dan 1/6. Akhun au ukhtun li mendapatkan bagian 1/3 jika lebih dari seorang dengan syarat tidak ada penghalang. Jika mereka hanya seorang, maka bagiannya 1/6 dengan syarat tidak ada penghalang. Saya akan menjelaskan bagian jadun alias kakek. Bagian kakek sama persis seperti bagian ayah dengan syarat tidak ada ya. Terima kasih. Taib. Mohon bacakan hadis terkait motivasi belajar ilmu faraid. Ya Aba Hurairah, ta'allamul faraid wa'allimuha an-nas fa innaha nisful ilm wa innaha yunsa wa innaha awwalu syai'in yunza'u min ummati. Bagaimana jika terjadi kasus seseorang wafat, ahli warisnya hanya 1 anak perempuan? Berapa bagian 1 anak perempuan? 1/2. Dalilnya?
وإن كانت واحدة فلها النصف. Bagaimana kalau ahli warisnya 2 anak perempuan? Bagiannya berubah menjadi 2/3. Dalilnya? فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. Bagaimana kalau ahli warisnya anak laki-laki juga ada anak perempuan? Anak laki-laki 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan. Dalilnya? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagaimana satu kasus seseorang wafat tidak memiliki keturunan sama sekali diwarisi oleh ayah dan ibunya? Berapa bagian masing-masing ayah dan ibu? Ibu mendapatkan 1/3 dan ayah asobah atau sisa. Dalilnya? Fa'il lam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Bagaimana kalau si mayit memiliki keturunan, berapa bagian ayah dan bagian ibu masing-masing? Ibu mendapat 1/6 dan ayah 1/6. Dalilnya? Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Seseorang wafat tidak punya anak, juga tidak punya ayah atau orang tua, dia diwarisi oleh saudara dan saudari seibu. Bagaimana konsep pembagiannya? Jika saudara atau saudari seibu hanya 1 orang, maka bagiannya 1/6 dengan syarat tidak ada penghalang. Jika lebih dari seorang, maka bagiannya berubah menjadi 1/3 dengan syarat dibagi rata dan tidak ada penghalang. Konsepnya itu didalilkan oleh ayat apa? Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Baik. Bagaimana kasus ketika seseorang wafat tidak punya keturunan, ada jandanya atau seorang janda, berapa bagian janda? 1/4. Dalilnya? Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Ya, untuk kali ini dirasa cukup karena waktu. Siapa kita? Santri hebat. Dari mahan mana? Ya Salim. Harus bagaimana? Semangat menghaji, semangat mengabdi, mengukir prestasi. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julus, duduk. Oke, begitu saja Bapak dan Saudara sekalian, sebagai bentuk apresiasinya kita menyuguhkan penampilan. Mudah-mudahan ilmu mereka bertambah dalam, bertambah bermanfaat, dan mohon dukungan doa terutama dari Bapak dan Saudara sekalian. Itu saja barangkali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.